akan membacakan kuis Twitter dan Net Connect ya. Ini ada pemenang-pemenangnya ya, kita akan lihat. Yang pertama dari Kurnia Dwi Sariningsih. Kuis Twitter nih. Kuis Twitter ini ya. Aku lebih memilih bunga palsu karena bunga palsu tidak akan layu seperti cinta aku ke kamu. Iya. Lee JH. Iya. Wah. Yang kedua dari Abdul Haris. Jalan-jalan ke pasar Cina sekalian beli celana. Yang cantik itu bunga, yang lebih cantik tetap DJ Una. Ya, dua pemenang akan mendapat hadiah masing-masing 1 juta rupiah dipotong pajak. Dan hadiah ini dipersembahkan oleh toko perabot rumah tangga dari Swedia, IKEA. Oke, masih ada pemenang Net Connect? Ya, pemenang Net Connect masih ada? Ya, pemenang Net Connect. Ada satu pemenang ya yang mendapatkan, dan inilah dia, itu ya. Ayudhistira. Mana? Ayudhistira. Oh ya, Ayudhistria ya. Oke, emailnya itu pemenang Net Connect dengan klep terbanyak mendapatkan hadiah Rp250.000 dipotong pajak. Selamat ya. Selamat. Silakan Kacak. Ya, ini biar seger. Kita dikasih siraman rohani le. Oke. Kita undang Erik Yusuf, Ustadz kita. Boleh. Silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ustadz, Ya, siap. kopi dulu. Bentar. Masih ada khusus kopi ini? Ada buat Pak Ustadz. Jongjeng. Jangan Pak Ustadz. Ayo. Ini ada yang mau ditanyain ini. Nih Pak Calon Ustadz, ini. Ya, siap. dari tadi nih ibu-ibu sering gosip. Oh. Atau kita biasa sebut gibah ya. Ya. Nah itu hukumnya seperti apa nih? Oh, oke. Sebelumnya saya sampaikan salam dulu ya. Yeah. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gini. Gibah itu kalau dalam bahasanya itu diambil dari kata goba. Artinya goib sama tuh. Goib itu nggak ada ya. Jadi penjelasannya membicarakan seseorang yang tidak ada sebetulnya. Goib ya. Goib. Goib nggak ada di antara kita, misalnya kita bicarain. Iya. Nah, kemudian bertanya sahabat, wahai Rasul, kalau misalnya kita bicarain sesuatu yang memang benar-benar ada sama dia atau dia lakuin itu gibah apa enggak? Justru itu yang namanya gibah kata Rasul. Jadi kita bicarain sesuatu yang jelek misalnya yang dilakukan sama orang tersebut. Itu gibah, nggak boleh. Kalau misalnya kita bicarain yang dia enggak lakukan, itu masuknya dusta malah, bisa jadi fitnah. Gitu. Itu artinya gibah. Nah, karenanya jangan bergibah. Dalam surah dinyatakan ya, ya ayyuhalladzina amanu stanibu katsiran minadh-dhon. Inna ba'dadh-dhoni itsmun. Jadi gini. Ya, orang-orang beriman jangan kalian banyak berprasangka. Nah, jadi ada dosa dalam prasangka. Jadi supaya kita nggak gibah itu jangan berprasangka buruk. Berprasangka gitu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dhum ba'dha. Jangan kalian mencari kesalahan orang-orang. Jadi kita ini lagi gini nih, tapi cari-cari kesalahan gitu. Jangan saling menggibah katanya. Ini dilarang. Jadi yang namanya gibah itu kita membicarakan sesuatu, misalnya di sini yang nggak ada siapa? Mang Saswi. Tahu nggak? Mang Saswi suka apa yang jelek dari dia gitu. Nah, itu gibah. Kalau misalnya tahu nggak Mang Saswi suka apa yang jelek dari dia dan itu tidak dilakukan oleh dia, itu fitnah. Gitu. Makanya Gibah berarti sama gosip juga sama. ya, gosip sama. Kan kalau gosip itu membicarakan sesuatu yang buruk yang dilakukan oleh orang lain gitu. Nah, itu kalau misalnya kita bongkar, kita bicarakan, justru itu jadi nggak bagus gitu. Nah, Pak Ustadz, kalau misalkan gini nih, kita diomongin sama orang, ya kan? Terus kita mendengar dari orang lain juga. Ya. Kamu diomongin tuh sama si Anu. Gitu. Nah, sikap kita ya harus seperti apa? Menanggapinya harus seperti apa? Nah, gini, jadi kalau kita sebetulnya dibicarakan sama orang lain tentang keburukan kita yang memang kita lakukan, itu jadi
muhasabah. Jadi kitanya harus mengevaluasi diri kita. Oh, bener nih, saya juga ngelakuin itu. Ya sudah, kalau begitu kita perbaiki. Tetapi kalau tidak, kita tabayun, kita klarifikasi. Oh enggak, saya tidak melakukan itu gitu ya. Nah, kalau ada orang yang menggibah kita atau memfitnah kita, orang itu sebetulnya sedang mengambil dosa kita itu ditempelin sama dirinya sendiri. Nah, jadi kalau misalnya kita seperti itu, kan sebetulnya kita beruntung juga diomongin sama orang lain gitu, apa difitnah sama orang lain. Tetapi intinya kalau itu yang kita lakukan, segera kita rubah gitu. Mang Sule diomongin nih sesuatu yang jelek, yang memang Mang Sule lakukan. Segera muhasabah. Oh, jadi ini sesuatu yang buruk. Buat evaluasi. Wah, udah deh, kita jangan. Ini kayaknya mau nanya nih. Ya mau nanya, Pak. Masa mau nangis? Ya mau nanya. Dari tadi udah begini terus. Iya, penasaran nih Pak Ustadz. Jago rap nih Pak Ustadz, nge-rapnya jago. Gimana? Pak Ustadz, apa bener nih Pak Ustadz kalau kita diomongin sama orang itu dosa kita bisa diambil sama dia gitu katanya. Kan tadi udah. Iya, Tadi maksudnya udah kalau gitu kan enak Pak Ustadz. Ya. Biar kita dosanya kita berkurang, tolong dong omongin saya, biar dosa saya berkurang. Itu gimana Pak Ustadz? Jadi begini, memang tadi udah disebutkan. Kalau ada orang yang jelek-jelekin kita gitu ya, fitnah kita gitu, kita sabar. Jangan terus kita marah. Karena apa? Karena sesungguhnya kita sedang digugurkan dosa-dosanya, diambil, kemudian ditempelin ke orang yang ngomonginnya. Jadi kita sabar menghadapi itu semua. Nah, tetapi kalau ternyata apa yang diomongkan itu sesuatu yang benar yang kita lakukan, itu harus kita perbaiki. Itu tadi. Supaya kita tambah lama tambah menjadi manusia yang lebih baik. Nah gini Pak Ustadz, kalau sudah terlanjur ngomongin orang, berarti kan dosanya kita ambil nih. Ya. Nah berarti kita kan banyak dosa. Nah ini ngapusnya gimana? Minta maaf atau gimana? Betul, jadi intinya kita ini seperti tadi tuh, mengucapkan salam ya, meminta maaf, itu menggugurkan dosa-dosa kita. Di bulan Ramadan ini, apalagi, karenanya kita di bulan Ramadan mesti menggugurkan dosa dengan apa? Dengan setiap ketemu kita harusnya minta maaf. Jadi bukan cuma di depan doang sama di belakang doang. Artinya kalau kita kayak tadi ucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebetulnya ketika dua orang itu mengucapkan salam berjabat tangan, dia sebetulnya menggugurkan dosa-dosanya. Apalagi kalau dia minta maaf dengan ikhlas. Oh, insya Allah. Saling mendoakan itu. Jadi gugurkan dosa-dosa apalagi di bulan Ramadan nih. Supaya bersih, supaya nanti ketika hari Idul Fitri kita lahir kembali sebagai manusia seperti bayi yang baru lahir gitu. Kan keren. Pak Ustadz, terima kasih pagi hari ini. Saya mendapatkan pencerahan dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya juga tidak ngomongin orang. Dan yang lain juga mudah-mudahan tidak saling mengomongkan ya Pak Ustadz ya. Guna, terima kasih. Li, terima kasih. Pak Yusuf, terima kasih. Ya, buat kamu yang memiliki bakat unik, silakan kirimkan video penampilan bakat unik kalian ke email ini talkshow@yahoo.com dengan subjek ini bakat, sertakan data diri dan nomor yang dapat dihubungi ya. Dan atau bisa juga datang ke studio Net TV di Gedung Graha Mitra hari Jumat dan hari Sabtu jam 8 malam karena akan ada hadiah 5 juta rupiah untuk kamu yang memiliki bakat paling unik. Iya, jangan lupa saksikan terus ini sahur jam 2 pagi dan ini talkshow Senin sampai Jumat jam 8. Besok kita ketemu lagi. Ketemu lagi. Ini sahur.